Good morning, church. We're so glad that we can hear. Kita bisa bertemu lagi, walaupun online. Saya percaya bahwa ada kuasa Tuhan mengalir di tengah-tengah kita, amin. Mari kita datang dan menyembah Dia pagi hari ini. Rasakan kebaikannya. Oh Lord, we thank you for your love. We thank you for your goodness, Jesus. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Oh, we thankful Lord for your love. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, Kau Bapa yang mengerti kami, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Oh, kami bersyukur, syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan buat karya-Mu dalam hidup kami. Thank you Lord, thank you Jesus.
Kami bersyukur Tuhan. Thank you Lord, we thank you Lord for your love and grace Jesus. Mari jemaat Tuhan kita nyanyikan sekali lagi. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yes Lord, we thank you Lord. Oh God, yes Jesus. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Yes Lord, Kau anugerah terbesar buat kami. Mari katakan sekali lagi. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah.
angkat tangan kami Tuhan, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Oh, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Yes Lord, yes you are Jesus. Oh, we thank you Lord. Yes Lord. Ini doa kami Tuhan pagi hari ini, bahwa Engkaulah anugerah terbesar buat hidup kami Tuhan. Tiada kata yang lain yang kami bisa ungkapkan bahwa rasa syukur yang terbaik hanya kepadamu ya Bapa. We thank you Lord for today, for this morning we can worship you Jesus. In Jesus name we pray. Amen. Thank you buat Ote dan teman-teman yang sudah melayani present worship, ya, juga buat Julius, ya, Chris dan teman-teman yang sudah mempersiapkan video. You guys are awesome. Saya percaya seperti yang tadi kita sudah nyanyikan, bahwa Tuhan adalah anugerah yang terbesar. Tuhan adalah pribadi yang luar biasa dan Dia begitu baik. Dia sudah mati menebus dosa kita dan Dia memberikan kita sebuah panggilan untuk kita hidup di dalam kasih karunia-Nya. Hari ini saudara, kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Olga Lim, ya, dan saya percaya Tuhan akan berbicara lewat hamba-Nya menjadi saluran berkat di tengah-tengah kita. Ya, saudara yang siap dengar firman, kasih jempolnya. Iya. Oke, Oma Olga, waktu dan tempat silahkan. Tuhan berkati. Good morning. Senang sekali hari ini kita mulai ibadah on time ya. Karena saya kadang-kadang nggak enak sama Tuhan. Kalau kita berdoa, kita minta Tuhan, tolong kita tepat pada waktunya. Kalau Tuhan belum tolong kita, dan Tuhan, saya ada bill yang saya mesti bayar hari ini dan saya perlu, Tuhan tolong, saya ada di tengah-tengah masalah. Please Lord, help me on time. Tapi kita kadang-kadang kalau datang di dalam hadirat Tuhan, karena Tuhan nggak kelihatan, kita selalu ada aja alasan, entar hujan, entar panas. Padahal mari kita belajar juga on time, karena dalam lagu tadi saya dengar lagunya, banyak yang Kau perbuat dalam hidup kita. Kita ini banyak sekali berkat yang Tuhan berkati kita. Mbok kita berkati Tuhan cuma on time, duduk setia di dalam ibadah 1,5 jam, jangan makan, jangan kerjain apa-apa. Karena saya percaya saudara dan saya akan diberkati Tuhan luar biasa. Be still, I am the Lord. Mari kita saudara dikasih Tuhan, memberikan Tuhan yang terbaik. Saya senang sekali kalau hari ini mari kita duduk diam. Kan kita cuma kasih sama Tuhan, kayak Terry bilang tadi, cuma 1,5 jam. Dan sekarang kita diberi waktu oleh Tuhan di dalam masa pandemik ini. Kita nggak usah naik mobil, nggak usah bayar bensin, nggak usah macet. Kalau dingin nggak usah kena dingin, panas nggak usah panas.
masuk ke dalam ruangan, dikatakan mari kita masuk dalam ruangan, tutup pintu, dan kita mulai menyembah Tuhan. Dan saya percaya saudara dan saya akan diberkati oleh Tuhan. Tommy Tini, waktu dia belum mulai khotbah, mujizat terjadi karena orang sudah menunggu hadirat Tuhan dan percaya waktu firman Tuhan, makanya mujizat terjadi. But they waiting. Kalau kita menanti hadirat Tuhan, you will see apa yang Tuhan akan perbuat di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan continue dari khotbah Pastor Josephat dan Thea minggu yang lalu mengenai rest. Dan saya akan bawa saudara kena rest. Dan Tuhan taruh di hati saya, itu efeknya apa? Apa berkat yang kita terima di saat kita be still and know that I am God. Dikatakan ketahuilah, banyakkan kita cuma tahu, tapi kita nggak ketahui. Tapi hari ini, mari kita ketahui berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, apa saja. Supaya saudara nggak sampai di tengah jalan, karena saya rasa Pak Josephat Thea udah beritakan firman yang luar biasa, dan sampai kita terbengong-bengong, dan ujungnya saya akan kasih konklusi. What for? Untuk apa kita be still? Kenapa kita mesti berdiam diri? Saya percaya masa pandemi 2020, Tuhan mau kita be still. Karena dia punya kuasa untuk menyetop segala kegiatan dunia. Karena Alkitab mencatat Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi, jagat ini dia punya, dan dunia serta yang diam di dalam. Jadi dia termasuk saudara. Jadi Tuhan mau bikin apa sama kita, itu ada di dalam tangan Tuhan. Saudara rugi kalau tidak dalam naungan Tuhan. Apalagi masa pandemik ini. Saudara yang dikasih Tuhan, dia bisa buat pandemi. Manusia ini dalam Alkitab aja bilang, mementingkan diri sendiri. Semua, it's only for me. Tapi masa pandemi ini, mari kita belajar, be still and know that I am the Lord. Dan Tuhan bisa bikin apa saja yang dia mau. Dia tutup di sini, dia kasih kesempatan di Australia. Australia sekarang lagi zero, lagi nol COVID. Kalau saudara bandingkan dengan negara Eropa, mereka, saya tadi pagi bangun jam 5, makanya saya kirim renungan masih 5:30. Karena mereka udah katakan, Ci, jangan lupa ntar malam kalau khotbah, kasih encourage kepada kami. Athena ditutup, lockdown, totally lockdown. Mereka hanya bisa keluar kalau mereka SMS, ada satu provided, mereka SMS, mereka mau keluar, mereka ada 6 item, yaitu item pertama, mereka mau kemana? Hospital, press number 1. Mereka mau shopping, press number 2. Mereka mau pergi besuk orang tua, press number 3. Mereka mau pergi ke bank, press number 4. Mereka mau ada funeral, press number 5. Mereka mau kasih jalan anjing, press number 6. Jadi anjing sangat dihargai juga di sana. Dia minta di saat kita press number itu, dia minta ID dan dia minta kita punya passport number. Nah, kalau saudara passport number enggak permanen di sana dan saudara hanya enggak punya izin tinggal, itu bagaimana nasib mereka? Dibenci suami saya enggak kerja 3 minggu. Itu 3 minggu enggak kerja.
kalau mereka belum under government, itu nggak ada subsidize dari pemerintah. Kita bersyukur kepada Tuhan. So now, be still, renungkan kebaikan Tuhan. Be still and know I'm God. Saya percaya orang di Australia, kita semua ini diberkati oleh Tuhan. Mereka 1 minggu tanggal 5 November yang kena 2.900 yang kena. Kita satu aja baru 100 kita udah lockdown. Kita bersyukur. Anyway, saya membawa saudara supaya saudara bisa tahu di saat kita berdiam diri, apa yang akan kita dapat. Di saat kita berdiam dan merenungkan, mari di masa-masa ini, di saat ini kita bisa keluar, do something for God. Ada amin? You have to do something, mengucap syukur. Tuhan berbuat banyak kepada kita. Mari, apa yang kita bisa bikin? Saudara, jangan just sit there, do something for God. Saudara dikasihi Tuhan, karena di saat kita berdiam diri, kita bisa merenungkan firman Tuhan. Dan di saat kita merenungkan firman Tuhan, janji-janji Tuhan, ada berkat di tengah badai. Blessing in the midst of storm. Ada berkat di tengah badai. Di masa COVID begini, saudara, mari kita belajar hitung berkat. Judul khotbah saya, berkat di tengah badai. But you have to pass yang namanya be still, berdiam diri. Kalau kita nggak bisa berdiam diri, kita tidak bisa tahu berkat apa yang Tuhan siapkan di tengah-tengah badai begini. Karena saya percaya corona merupakan suatu badai buat dunia, semua dunia. Di Amerika 100,000, yang mati 1.000. Ini bukan siapa yang ngomong, news tadi pagi. Di news tadi pagi dikatakan 1.000 loh yang mati. Aduh, bukan main. Mereka di saat begitu, mereka keluar pakai mask, belum dengan suasana politik yang terjadi. Saudara di sini, come on. 5 more minutes come early. Duduk di bawah kaki Tuhan. Be still, duduk. Dengar, saya nggak bisa lihat saudara, soalnya kan ini pakai Zoom. Tapi saudara, di sini kita belajar integritas. Di mana nggak ada yang lihat, hanya Tuhan yang lihat. Mari kita belajar jujur terhadap diri kita. Apakah kita benar-benar ikut mendengar apa yang Tuhan beritakan. Firman Tuhan, saudara, tidak pernah rugi 1 menit, 1 jam duduk di bawah kaki Tuhan. Karena ada berkat yang Tuhan akan lihat. Karena masa-masa sekarang, yaitu masa ujian. Di mana orang nggak lihat, Pak Yosafat nggak lihat, saya nggak lihat. Tapi Tuhan 24/7, mata Tuhan tertuju kepada kita sepanjang hidup kita. Dan ini yang dinamakan integritas. Makanya Raja Daud, man after God's heart. Karena dia mempunyai integritas yang hebat. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh karena dia punya karisma. Tapi dia nggak punya karakter yang bagus. Mari dalam hidup sehari-hari karakter kita dibentuk oleh Tuhan. Di mana tidak ada yang lihat, tapi hanya Tuhan yang lihat. Saudara setuju? Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya kalau kita menerima berkat di waktu badai, ini adalah satu kasih karunia. Berkat di waktu badai bukan berkat duit saja. Uang itu tidak. Memang kita perlu uang, kita perlu duit. Tapi marilah kita menjadi tuan atas uang, bukan kita yang jadi budaknya uang. Karena Alkitab berkata berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara boleh kerja 24/7
banting tulang, banting kaki, banting segala-galanya. Tapi berkat ada di tangan Tuhan dan diberikan kepada orang yang diam di bawah kaki Tuhan dan yang mengandalkan Tuhan. Mari kita katakan amin. Mari saudara ambil bagian di dalam pelayanan. Banyak sekali pelayanan doa, pelayanan di gereja, banyak sekali pelayanan. Saudara akan melihat berkat Tuhan di 2020. Ini double blessing. 2020, 2020. Saya kalau hitung berkatnya, saya merasakan I am so blessed. Saya diberkati Tuhan luar biasa. Bukan berarti saya dikasih segala macam yang barang materi, tapi saya diberkati. Apa yang aku perlukan, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya percaya saudara aminkan ini akan terjadi di dalam hidup saudara. Katakan amin. Yeay. Saudara, badai di tengah berkat di tengah badai. Saya percaya semua kita mempunyai badai, right? Badai rumah tangga, badai sakit, badai apapun. Tapi kalau saudara perhatikan, banyak sekali berkat in the midst of the storm. Karena kalau kita ini yang dinamakan anak Tuhan berbeda dengan orang dunia. Kenapa anak Tuhan berbeda dengan orang dunia? Karena anak Tuhan mempunyai pegangan, yaitu kitab yang Tuhan berikan. Ada love letter from the Lord, di mana dia menulis banyak janji-janji Tuhan. Alkitab ini bukan hanya untuk kita lihat, tapi Alkitab ini untuk kita practice everyday your life. Makanya supaya kita berkat yang kita terima, kita tetap teguh, damai sejahtera, tidak putus asa. Ini berkat-berkat yang luar biasa, lebih dari segala-galanya, yaitu kita mempunyai damai sejahtera dari Tuhan. Karena Alkitab mencatat damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan damai sejahtera apa yang kuberikan, dunia tidak bisa berikan damai sejahtera. Tapi apa yang aku berikan, dunia tidak akan memberikan. Jangan gelisah hatimu, says the Lord. Mari saudara, saudara boleh punya segala macam, tapi saudara nggak punya damai sejahtera, saudara pengikutan kepada Tuhan sia-sia. Hari ini kita belajar apa kata Alkitab. Mari kita renungkan apa yang Alkitab katakan supaya di masa-masa ini kita semakin kuat badai, semakin dihimpit, kita semakin merambat, semakin cari. Orang bilang, oh dia sih suka cari kesempatan dalam kesempitan. Tapi mari kita anak Tuhan, kita robah. Di dalam kesempitan, kita punya kesempatan untuk memuji Tuhan dan melayani Tuhan. Amin. Dalam kesempitan, kita punya kesempatan. Mari ikut Zoom on time. Menunggu hadirat Tuhan. Di situ integritas saudara Tuhan lihat. Lu saya kan bukan mau datang pagian biar Pak Yosafat lihat. Saya mau datang pagian biar Ibu Olga lihat. Saya udah di on time di Zoom. Saudara mau datang telat kayak nggak mau telat kayak I don't care. That's your problem. But I just want to let you know supaya saudara ada satu mata yang melihat saudara. Kita nggak bisa kontrol everybody. Sedang sekarang kita nggak bisa ketemu. Tapi mata Tuhan menjelajah ke seluruh dunia. Dimanapun kita berada. Karena kalau kita susah, kita nggak cari hamba Tuhan. Pertama, call upon the Lord and I will answer you. Karena Raja Daud berkata, pertolonganku hanya datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di situ kita belajar sama-sama. Mari kita mulai renungkan. Apa berkat apa kata Alkitab, apa janji Alkitab di saat kita, supaya kita diberkati di tengah badai ini. Number one, yaitu Tuhan mempunyai rancangan yang indah. Amen. Di tengah badai, ini udah mau selesai loh, udah bulan November. Saya lihat kita semua nggak ada yang sakit-sakit, malah kiloan bertambah,
sehat, luar biasa, cerah. Kita saya lihat saya kalau nimbang kadang-kadang takut lihat timbangan berapa kilo saya naik. Itu sukacita. Orang bilang, aduh kok ceria terus. Karena apa? Kita tuh ceria karena kita mempunyai buku pegangan. Kalau saudara iPad pegangan, saya buku aja deh ambil ancur-ancur begini, lihat tuh buku ini buku pertama, ini Alkitab pertamanya saya, hurufnya kecil, namanya tambah hari tambah tua, jadi beli yang gedean, ada bahasa Inggris. Karena apa? Di saat Tuhan bicara, saya tulis di sini. Aduh Tuhan, saya ingat janji Tuhan. Makanya ini Mazmur 46 ayat Be still that I am the Lord, ayat 11 merupakan ayat kesayangan saya, di mana Tuhan banyak suruh saya berdiam diri. Saudara yang kita dikasih Tuhan, number one, yaitu aku mempunyai rancangan yang indah. Tuhan mempunyai rancangan yang indah di dalam hidup kita. Ada amin, dan saya percaya ada ayat yang saudara pasti sudah hafal, Yeremia 29 ayat 11, di mana Alkitab mencatat, sebab aku ini mengetahui. Ini Tuhan bilang, aku mengetahui loh. Jadi Tuhan tuh tahu loh, mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu. Saudara baru buka mata, kita udah tahu. Tuhan tuh tahu. Jadi kalau kita ada masalah apa-apa, kita tahu akan firman Tuhan, kita suka baca firman Tuhan. Jadi kita tahu Tuhan ini setiap kali kita ada masalah, oh Tuhan tahu, ternyata Tuhan tuh punya rencana yang baik, rancangan yang baik di dalam hidup kita. For I know the thought that I think. For I know. Saudara baca kata ini aja, sebab aku ini mengetahui rancangan apa. Saudara di masa susah kita mesti, makanya kalau kita be still, kalau kita banyak diam di kaki Tuhan, kita tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Tapi enggak, sibuk sana, sibuk sini, bikin ini, bikin orang senang, bikin orang ini happy. You cannot please everybody, but you only can please God. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, orang akan itu kepada kita. Kita akan dihargai. Karena di dalam Alkitab berkata, biarlah kasih dan setia jangan hilang daripadamu. Simpan itu di dalam hatimu. Karena engkau dihargai Tuhan, engkau akan dihargai di mata Allah dan manusia. Saudara nggak usah cari penghargaan dari manusia. You menghargai Tuhan, Tuhan akan membuat hati orang menghargai engkau di mata Allah dan di mata manusia. Saudara, you please people, you never make them satisfied to please people. But if you please God, saudara akan melihat hasilnya. Katakan amin. Saya percaya Tuhan akan memberkati di saat you say amin kepada Tuhan. Karena kita akan Meme kalau masuk hati-hati, Meme jangan sampai dikatakan. lewat, masuk ikut masuk cepat. Oma di unmute dulu, Oma. Oma Olga bisa di unmute. Mic-nya di unmute dulu. Ya, thank you. Sip. Can I continue? Ya. Oke. Kita sampai di mana Tuhan mempunyai rancangan yang indah dalam hidup kita, dan berkat-berkat yang kita terima dari rancangan Tuhan yang indah,
yaitu di mana kita merasakan di dalam hidup kita rasakan, aduh ada damai sejahtera, ternyata Tuhan tuh tahu, Tuhan tuh kita dibukakan oleh Tuhan, bahwa kita jangan sampai di sini pengikutan, kita tuh ada masa depan, itu berkat. Jangan cari berkat dulu yang kita berkat Tuhan nih, penuhi oleh kepuasan. Kalau kita di satu sukacita, itu berkat di tengah badai. Dan ini kita mesti pelihara, dan ini kita mesti hitung sebagai berkat. Jangan kita hitung materi, dapat handphone baru, berkat, dapat mobil baru, berkat, dapat umpama barang yang baru, berkat. Saudara hidup rumah tangga rukun dan damai dengan apa yang ada, dengan gaji yang begini kami bisa manage di dalam masa-masa ini, itu berkat di tengah badai. Banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang susah karena mereka merasa tidak ada keamanan dalam hidupnya. Tapi kalau kita be still and know I am the Lord, kita duduk diam dan kita merenungkan firman Tuhan, Tuhan akan bilang, kita akan mendapat berkat di masa badai ini. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, di masa badai kita bisa online. Itu kan Tuhan punya rancangan yang indah. Makanya aku selalu bilang, jangan, kalau boleh kita mau tahu diri sama Tuhan, jangan telat-telat. Oh masih puji-pujian, nanti aja kalau khotbah baru aku tuh online. My God, saya percaya di saat puji-pujian kita berterima kasih, Tuhan, terima kasih banyak loh, aku mau memuji Engkau loh. Segala puji syukur hanya bagimu loh Tuhan. Karena saya ini nggak bisa balas apa, Tuhan hanya mau disembah, dipuji, dan dimuliakan. Karena Dia yang punya langit dan bumi, termasuk napas saudara dan saya. Mari kita memuji Tuhan. Come on time. And God, kita menyembah Tuhan sama-sama. Di ruangan tertutup, tidak ada jemaat yang lihat. Hanya Tuhan yang lihat. Dan di situ kita belajar integritas kita. Amen. Supaya Tuhan percaya kepada kita. Oh, hambaku yang setia. Engkau nggak ada orang, ternyata engkau luar biasa mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan di tempat nggak ada orang yang lihat, itu luar biasa, tahu? Kalau kita haleluya, puji Tuhan, di mana-mana orang, saudara, di saat kita nggak ada yang lihat, di situ mata Tuhan tertuju kepada kita. Di saat kita memberi, nggak ada yang tahu, Tuhan bilang, apa yang tersembunyi? Aku tuh tahu. Di situ kita diberkati oleh Tuhan. Kita memberkati satu dunia, udah tahu. Orang dunia pun bisa. Banyak sekali yang donation. Mereka semua tahu di saat orang-orang gede mau memberi. Tapi janda yang hanya punya sedikit, dia memberi yang terbaik. Dan itu Tuhan bilang, Dia memberi yang terbaik. So, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saudara dan saya. Number one. Number two. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Membuat kita, it's okay Tuhan. Masa pandemi ini kita diberkati oleh Tuhan. Dan kedua, pencobaan yang kamu alami, kita mesti tahu pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Saudara tahu kan ada ayatnya yang selalu merenungkan firman Tuhan, yang selalu mempunyai waktu dengan merenungkan firman Tuhan. Dia tahu, Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan manusia. Ada loh tulis melampaui kekuatan. Karena begitu saudara dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Berapa banyak kita di saat masalah, Tuhan berikan jalan keluar.
Jangan cuma sampai di jalan keluar. Tuhan baik lo, Tuhan berikan jasmi, setan juga tahu Tuhan baik, maka akan jadikan nama kita supaya kita twist sedikit otak kita, supaya kita tuh meninggalkan Tuhan. Tuhan juga tahu. Tapi kalau kita bilang pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Coba saudara ngomong, pencobaan biasa itu yang tidak melampaui kekuatan kita. Nggak melampaui loh. Itu Tuhan tahu. Tuhan tahu tidak akan melampaui kekuatan kita. Karena dia bilang, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan. Tuhan nggak akan biarkan kita dicobai melampaui kekuatanmu, kekuatan Pak Yosafat, kekuatan Pak Hengki, kekuatan Jacinta, kekuatan Alvin, kekuatan tidak melampaui. Setiap orang dia punya portionnya. Karena pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggulanginya. Ya, setiap kita itu Tuhan berikan jalan keluar, jadi kita bisa menanggulanginya. Ada amin? Kita bisa menanggulanginya. Saudara, berapa banyak saudara mengalami masalah, tapi Tuhan tuh tolong sama saudara, benar nggak? Luar biasa, masalah kecil. Saudara yang dikasih Tuhan, semalam saya diundang makan di Holy Basil, Paramata. Saya minta tolong Pak Josafat, Pak, tolong antarin aku pergi ke situ, undangannya jam 6.30. Jadi saya ajak. Ternyata banyak sekali jalan-jalan di Paramata itu udah ditutup. Bayangin, ditutup. Saya daerah sini. Pak Josafat itu kalau nggak salah majornya Paramata ya. Jadi dia tahu daerah Paramata gitu loh. Saudara, itu saya tuh sampai di situ. Waduh, mobil nggak boleh masuk. Akhirnya itu dia parkir mobilnya. Dia anterin saya masuk sampai di depan restoran. Itu kalau dia ngantar, saya bilang saya cukup turun di sini, nanti saya jalan. Tapi dia bilang, Ci, ntar aku anterin. Soalnya dia bilang, ntar belok kanan, ntar belok kiri. Ya jalan memang cuma 2 jalan, ntar kanan, ntar kiri. Saya juga nggak tahu belok kirinya bagaimana. Itu restoran ada di dalam. Coba kalau nggak ada orang yang nganterin. Jalan keluar ada. Saudara, saya bilang, aduh, you are my angel. Semua yang di dalam tanya, kok udah nyampe? Iya, ada yang nganterin on time. Saya bisa nyampe. Persoalan yang kecil-kecil begini, for me is a blessing, for me is a miracle. Menghargai setiap pertolongan Tuhan. Dan saya bilang, aduh Pak Jo, you practice what you preach. Bayangin, saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita belajar pencobaan yang kita alami. Pencobaan yang biasa, tidak melampaui. Saudara, berapa banyak masalah yang saudara alami, tapi saudara sampai hari ini, bulan segini, saudara masih diberkati oleh Tuhan. Banyak yang beli rumah, banyak yang beli tanah, banyak yang loan-nya di approve. Saudara yang dikasih Tuhan, ini semua karena ada intervensi dari Tuhan untuk orang yang setia mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Ada amin, saudara, yang mengandalkan Tuhan sepanjang masa-masa pandemi ini. Alkitab bilang, hitung berkatmu. Mari kita belajar itu. But you have to be still, rest in the presence of God. Dan saudara akan melihat hasil yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang mari kita belajar
masalah apapun tergantung respon kita kepada Tuhan. Oh, saya ini begini, saya nggak bisa. Ini masa pandemik ini, aduh, membuat, apalagi kalau udah dari rumah ya, mau suruh acara pergi ke gereja, kita mulai rasa, aduh, mulai lagi. Ada yang pengen ke gereja, ada yang masa pandemik ini mereka kesempatan belajar sebelum ini visual, ketemu secara visual di gereja, secara person di gereja. Mari belajar on time dulu, datang ke Zoom aja telat, apalagi ke gereja. Come on, start from now. Masih ada berapa minggu lagi ya, Chris, baru kita mulai di gereja, baru ada stage kedua, stage ketiga. Saudara yang Zoom aja tinggal masuk kamar, buka komputer, masih ada telat. Apalagi kita mau masuk di dalam dan kita ketemu. Karena kalau udah di dalam kita ketemu secara person begitu, kita mesti on time. Berapa jam kita udah mesti keluar. Nah, kalau kita di sini aja telat-telat, saudara datang udah khotbah atau datang udah mau doa penutup, aduh, bagaimana itu minta berkat on time kepada Tuhan. Anyway, poin yang terakhir. Pertama, Tuhan punya rancangan yang indah. Kedua, dikatakan ya Tuhan tahu lah. Tuhan pencobaan kita yang kita alami, pencobaan yang biasa ya. Saudara punya masalah yang besar compare sama yang di Aten, yang kalau keluar mesti pakai mesti pakai nomor 1 mau pergi, mau keluar, nomor 2, nomor 3, nomor 6 itu mau jalanin anjing. Kalau saya tiap hari mau jalanin Paris, itu saya mesti pencet nomor 6 terus-terus. Paris mau jalan. Saudara bersyukur, berarti pencobaan, ujian yang kamu alami di Australia tidak sebesar ujian yang you alami di Holland. Dan yang terakhir, yaitu Tuhan turut bekerja. Katakan amin. Allah Tuhan turut bekerja di dalam segala masalah kita. Amen. Di dalam masalah Tuhan tuh ikut bekerja loh. Alkitab ini hafal. Saya kasih ayat yang gampang supaya kalian tuh ingat. Nggak kasih ayat-ayat yang susah. Ayat yang gampang. Tuhan turut bekerja. Roma 8. Saya percaya saudara tahu Roma 8 tuh Pak Pendeta, begitu saya kasih judul, dia langsung kasih ayatnya. Berarti Pak Pendeta rajin sekali baca firman. Selalu be still di depan sungai Paramata. Be still and know I am the Lord. Saudara yang dikasih Tuhan, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang. Dulu you nggak tahu, tapi sekarang aku tahu. Alkitab ini, mari kita belajar. Blessing, berkat di tengah badai, yaitu kita bisa tahu bahwa Tuhan turut bekerja. Kita tahu, celaka kalau sampai hari ini kita nggak tahu Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. Karena begitu masalah datang, kita panik, kita bingung, kita nggak tahu apa yang kita mau buat. Tapi kalau kita tahu sekarang, it is a blessing. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Kasih jempol kepada Tuhan. God, I know, now I know. Alkitab bilang, and we know that all things work together for good. Semua turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Excuse me, kepada siapa? Kepada mereka who love God. To those who are called according to His purpose. Yang mengasihi Tuhan. Saudara punya masalah. Kalau saudara mau tahu Tuhan turut bekerja, saudara mesti tahu apakah aku ini mengasihi Tuhan apa enggak. Is that right? Saya nggak bisa lihat kalau saudara mengasihi Tuhan. Pak Josafat nggak bisa tahu. You pulang rumah, you ketemu saya 2 jam, ketemu gembala
Pak Josephat cuma 3 jam ketemu, Ibu Vera cuma 1 jam, tapi ada mata Tuhan yang melihat kita. Yang melihat kita setiap kali di mana kita mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan ada buah roh, sabar, ada penguasaan diri, waduh ada kelemah lembutan, ada itu ciri-cirinya orang mengasihi Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, dan mereka yang mengasihi Tuhan pasti mereka yang terpanggil. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berkat di tengah badai, di saat kita merenungkan firman Tuhan, di mana Tuhan bekerja dalam segala kehidupan kita. Berkat yang luar biasa, yaitu kita tahu sekarang. Kalau saudara nggak tahu, bayangin saudara, berapa tahun ikut Tuhan, saudara sampai hari ini saudara tidak tahu bahwa Tuhan turut bekerja di dalam hidup saudara, merupakan Kristen yang kita pertanyakan. Dan kita mesti tahu bahwa sekarang ini itu yang dinamakan berkat di tengah badai. Di dalam musim lockdown ini, mari kita be still and know that I am the Lord. Begitu masa pandemi hilang, selesai, kita tahu, wah, kita mulai mengerti rencana Tuhan. Dia lockdown sama kita supaya He wants to know something from you, come out from you to be blessed to everybody. Tuhan mau lihat bagaimana reaksi kita. Saudara belum selesai, masih dalam rencana Tuhan, ikut lagi, masuk lagi di dalam masalah, di dalam sebelum masa-masa yang Tuhan sendiri akan didik kita. Kita bersyukur kalau kita masuk dalam didikan Tuhan. Amin. Daripada Tuhan udah nggak care sama kita. Jadi kalau kita dapat masalah, aduh Tuhan, aku bersyukur. Aku ini, Tuhan tuh masih itu dengan kita. Masih intervensi dengan hidup saya. Kalau udah nggak, itu amsyong deh kita udah nggak tahu kita ada di mana. Kadang-kadang Tuhan gue give up deh sama lu mau jalan aja sendiri, whatever you wanna go for it. Bahaya itu ya, kita masuk dalam padang gurun, mana tahu Musa jalan-jalan di padang gurun, mana dia tahu ada laut terbaru di depan, mana dia tahu itu laut itu kalau diangkat tongkat mau terbelah. Emang Tuhan kasih tahu sama dia? Nanti lu kalau sampai situ, gue buka jalan lewat laut. God never tell us the end. Tapi dia katakan, aku menyertai kamu. Dia katakan, aku menyertai. Dia nggak kasih tahu all the detail. Dia bilang nanti, pokoknya lu jalan aja bersama saya. Orang dalam menangan berarti jalan sama Yesus. Allah turut bekerja. Lagu lama yang saya, oma saya juga, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Itu lagu-lagu lama, dan saya bikin lagu itu merupakan lagu mendukung saya di saat saya susah. Saya pikir jalan serta Yesus. So that's it. Are you blessed? Be still, I am the Lord. You akan mendapat berkat-berkat yang luar biasa, yaitu berkat di tengah badai. Asal kita renungkan firman Tuhan itu yaitu Tuhan punya rancangan yang indah. Yang nggak tahu ayat ini, mari, tadi saya lihat Pak Josephat udah taruh semua di screen, saudara, karena saya nggak tahu, saya nggak bisa, saya cuma tulis di kertas. Saya bilang, Tuhan, aku tulis pakai kertas aja, ada yang pakai di screen, dia lebih pintar dari saya. Tuhan, aku dengar aja yang apa Tuhan mau. Maklum pendeta di zaman tahun 50-an sama yang pendeta di zaman now itu beda sekali. But anyway, firman Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya
tetap sama. Aku mempunyai rancangan yang indah. Kedua, pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa. Dan ketiga, Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Mari kita berdoa. Hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan ini. Saya percaya firman Tuhan ini jadi berkat. Open our understanding, Lord, supaya kami bisa mengerti apa yang Engkau mau di dalam hidup kami. Kami mau duduk diam, kami mau rest, Lord. Kami mau belajar, Tuhan. Kadang-kadang rest itu setengah mati. Bahkan duduk 1,5 jam di muka komputer ikut Zoom. Buat kami itu sibuk sekali. Tapi hari ini kami belajar. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. In Jesus' name, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amen, amen. Thank you. Saya serahkan kepada Pak Josafat.